Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, masih sangat viral dan masih sangat mencekam, masih belum kelar gitu kan. Kalau kita lihat dari Google Earth ya, pagar laut ini sudah ada sejak tahun 2022 yang lalu. Dan tahun 2024 ini sudah terpetak-petak ini. Nanti kita lihat faktanya ya. Adapun nama-nama menteri yang menjabat ketika itu teman-teman sejak 2002 gitu kan, ada Sofyan Djalil, ini menteri sejak era 2016 hingga 2022, tentu ini adalah orangnya Jokowi. Kemudian ada Hadi Cahyanto, ini dari 2022 ya hingga 2024, ini juga orangnya Jokowi tentunya. Kemudian ada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono di akhir 2024 kemarin. Dan kemudian 2024 hingga hari ini adalah Menteri Nusron Wahid. Ini mayoritas orang-orangnya Jokowi ya. Maka nggak heran kalau kemudian Presiden Prabowo Subianto diminta untuk waspada teman-teman. Oke, kita lihat dulu faktanya berikut ini. Habis nonton cuplikan bocor alus Tempo dan perbincangan yang rame di X, aku terus cek website Bumi ATR BPN. Kayak gini nih hasilnya. Kita langsung aja ke Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut, dan kita klik, nah ini, hak guna bangunan. Kita klik peta Google, dan ini, laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya, 2024, kita mau lihat lebih dekat nih. Lihat, kalian lihat nggak sih ada kotak-kotak, udah di bidang-bidang, udah di petak-petak, makanya ada sertifikatnya per bidang tanah. Dan apa? Sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Kalau kata Menteri ATR Nusron Wahid, pemilik hak guna bangunan itu adalah PT Intan Agro Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau kita cari PT Intan Agro Makmur di Google itu nggak ketemu. Tapi kalau kita cari PT Cahaya Inti Sentosa, ini dia. Ternyata PT Cahaya Inti Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, siapa bilang pagar laut tidak berhubungan dengan PIK? Bohong besar. Teman-teman yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, waspada ya kepada Presiden Prabowo. Ada ternak Mulyono di lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo saat ini. Ada yang bilang begini, ngapain Presiden ngurusin pagar bambu ya, pagar laut. Begitu kata mereka, sekumpulan ternak Mulyono yang menolak pembongkaran pagar bambu ilegal sepanjang 30,16 km. Nah, para buzzer ternakan Mulyono ini teman-teman dikerahkan untuk sebarkan isu ya bahwa kami yang mendukung pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km ini dianggap penindas minoritas, rasis, hoax, dan tukang adu domba. Tujuan mereka jelas, agar pagar bambu tidak dibongkar ya. Mimpi teman-teman. Presiden Prabowo ya kan udah tahu kita ya. Juga TNI Angkatan Laut bersama warga nelayan ini bergerak membongkar pagar bambu siluman ilegal setelah sebelumnya ada perintah Presiden untuk menyegel dan membongkar. Dan siapa dalang dibalik pembuatan pagar laut tersebut ya? Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya, Pak Khalid ya. Lah iya maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Ya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan ini? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas, melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih?
Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah, misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil kesana, Pak. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya, ya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya... Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin... Yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya, ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Nggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. Coba menyusuri lokasi lain ya, Pak Khalid ya. Iya. Kita akan tunggu Pak. Cari ikan. Kenapa? Udah ya? Boleh ngobrol-ngobrol Pak, saya boleh ke perahu ya? Oke. Oh, saya ke perahu aja, nggak apa-apa. Dapat banyak Pak hari ini? Kenapa? Kurang? Ya. Pak, siapa saya bicara? Heru. Pak Heru, oke Pak Heru boleh ya? Saya Tiara dari Fakta TV One, mau ngobrol-ngobrol sedikit aja. Dapat berapa banyak hari ini? 2 kilo 2 kilo. Dari jam berapa sampai jam berapa itu? dari pagi biasa jam 7 sampai jam 12-an. Oh, itu terbilang sedikit, banyak? Sedikit. Biasanya sampai berapa, Pak Heru? 1 kilo, 15 kilo sampai 2 kilo. Oh, kenapa sampai bedanya cukup banyak? Ya karena ruangannya udah mulai menyempit. Ya, kita kalau memaksakan juga ya percuma ya Bu ya, karena sering rusak karena tertabrak itu apa pagar-pagar itu. Apanya yang rusak? Perahu? Alat. Oh ini? Iya, tangkapnya ini dulu. Boleh saya lihat, Pak Heru? Jadi ini salah satu yang digunakan untuk menangkap apa Pak jenis tangkapannya berarti? Kepiting. Oke, ini semua jaring-jaringnya ya Pak ya yang sudah rusak ya. Ini yang rusaknya yang parah ini. Boleh saya lihat ya Pak? Ini berarti kecantol di bambu-bambu itu Pak. Ini pemirsa salah satu alat yang digunakan untuk menangkap hasil tangkapannya kepiting ya tadi Pak Heru ya. Dan kondisinya sudah bisa dilihat ini nggak bisa lagi digunakan. Ini bahkan sudah cukup parah gitu kerusakannya, jaring-jaringnya sudah sobek, bahkan ini besi ya Pak ya ini Pak. Besinya sudah bengkok. Kalau perahu sendiri Pak ada kendala selain mungkin alat-alat ini, jaring-jaring yang rusak? Ada. Gimana itu Pak? Nah, kipasnya baling-balingnya itu kan tabrak bambu itu yang di bawah yang bambu potongan itu. Akhirnya patah kan kipasnya. Itu kan Akhirnya jalan. nggak bisa beroperasi juga? Ada operasi. Bisa mencelakakan ya, bahkan membahayakan nyawa begitu ya. Sampai Terbalik? Terbalik. Semoga kondisinya segera membaik ya sehingga para nelayan di sini bisa kembali bebas Amin. pergi ke laut mencari ikan dengan hasil tangkapan yang banyak seperti semula. Ya. Kita ketemukan Pak. Buzzer atau Ternak Mulyono yang masih tetap jabatan spesial ya sebagai staf khusus di Komdiji. Sekarang hari ini kita akan bahas juga soal pagar laut ya, sampai sekarang ini masih dibuat misteri, bukan misterius sih, sebenarnya dibuat misteri ya. Dan yang sangat menarik kan kemarin Muhammadiyah sudah secara resmi mensomasi milik pagar laut, cuman karena misteri tadi nggak disebutkan siapa yang disomasi, tapi sebenarnya dari temuan-temuan di lapangan, dari temuan media, temuan para netizen, pengakuan-pengakuan dari nelayan yang ada sekitar situ gitu, itu nggak misterius kok ya sebenarnya. Dan kalau seperti dikatakan oleh Bakamla gitu ya, Badan Keamanan Laut, itu juga soal yang gampang ya, ini penyelesaiannya sehari juga beres katanya. Jadi ini memang tanda-tanda dibuat misterius. Dan ini yang kita perlu ingatkan saja Pak Prabowo dan juga tentu Gerindra, admin Gerindra juga cukup aktif, waspada loh, ini ada yang main-main di bawah gitu ya. Dan ini nama baik Pak Prabowo dipertaruhkan gitu. Dan ya banyak maling sebenarnya gitu di Pak Prabowo kan sering menggunakan maling-maling gitu. Nah itu banyak loh di situ, tinggal di petani siapa aja, mulai levelnya dari mana, apakah ada di kementerian, kalau ada tentu gampang kan, itu tinggal di reshuffle. Apakah ada di level pemerintah daerahnya, itu gampang juga kan. Pemerintah daerahnya sekarang Banten itu ya, gubernurnya meskipun belum dilantik, yang terpilih adalah kader Gerindra gitu. Apakah ada di kepolisian, di TNI yang terlibat, kan itu juga tinggal diselesaikan. Nah kalau perlu apakah ada di
level kepala desa atau kepala lurah ya tuh di situ ya, kepala desa ya Mbak ya kalau di situ ya, karena bukan ya kepala desa yang bermain-main, karena kok sekarang ini netizen mulai men-spill ada kepala desa di situ yang tajirnya melintir begitu ya, yang bikin kaget. Ini mungkin nggak sekaya Raffi Ahmad, tapi tetap aja kepala desanya kok kaya raya sementara rakyatnya miskin. Itu kan juga menarik. Apakah dia juga punya bisnis seperti Raffi Ahmad kan? Ini menarik untuk kita bahas ya Mbak Agi ya. Terus tapi kita nanti singgung ya, karena kemarin juga heboh muncul pagar laut di Bekasi, tapi beda sekali kalau di Bekasi itu kelihatannya jauh lebih serius gitu ya, karena melibatkan alat-alat berat dan juga ada ada pengamanannya dan sebagainya. Jadi itu nggak terlalu misterius, gampang dicari. Yang di Tarumajaya itu kawasannya Mbak Agi ya. Betul, Ya. saya pernah ke daerah itu Mas itu dulu Nah. liputan itu ya. Jadi Mungkin- kalau di Bekasi itu kontur pantainya gitu dan juga jenis tanahnya gitu ya sangat berbeda dengan daerah lain, karena di situ bukan, kalau di tempat lain itu berupa pasir seperti itu, kalau di Bekasi itu dia lumpur Lumpur gitu, ya. Ya, berupa Jadi- lumpur yang jadi nggak bisa, kalau mau dijadikan kawasan wisata juga sulit ya. Wisata yang seperti kita umumnya, yuk ke pantai gitu kan, biasanya ada pasir putih atau pasir hitam sekalipun, tapi itu berupa pasir kan. Nah kalau di Bekasi itu berupa wisata alam jadinya. Jadi biasanya kalau kita ke pantai di Bekasi itu kita untuk melihat hutan bakau. Nah, anak-anak itu biasanya di hutan bakau itu terus kemudian dibuatkan semacam jalan yang menjorok begitu keluar, terus kemudian kita foto-foto di antara bakau tersebut. Ada bakau yang masih baby, masih kecil yang baru ditanam, ada juga yang sudah besar dan sudah menyemak begitu, yang sudah rimbun. Nah, untuk yang pagar laut ya, ini samakan kan, pagar itu seperti yang halnya yang ada di Tangerang. Sementara kalau di Bekasi, bangunan tersebut yang mirip-mirip juga seperti di Tangerang, itu sepertinya memang untuk pelindung ya Mas Hersu. Biasanya di tempat yang dimana di situ dilakukan penanaman bakau dan sebagainya, itu kan dia baru kuat setelah beberapa tahun begitu ya. Nah setelah itu baru dia bisa menghadapi ombak dan sebagainya. Nah perlu dilakukan seperti Penanggulan ya. Nah, itu Ya. ya apalagi kalau memang abrasinya sangat tinggi ya di Bekasi. Jadi biasanya pagar seperti itu juga dibuat kalau seandainya akan dilakukan reklamasi. Tentu bukan reklamasi seperti dilakukan oleh Aguan seperti di PIK 1 dulu begitu ya. Reklamasinya adalah reklamasi untuk bagaimana misalnya per tahun itu ada berapa meter gitu ya yang termakan abrasi, terus kemudian ini dikembalikan seperti semula. Salah satunya dengan menanam bakau, karena dengan menanam bakau mengikat tanah yang ada di situ, akhirnya itu menjadi luasan gitu ya, menjadi luasan pantai kembali begitu. Jadi proyek siapa ini Mbak? Ya. Ini proyek siapa yang di Bekasi? Dari pemerintah Bekasi Mas Hirsu. Oh, sejauh oke, ini resmi. tahunya dari pemerintah Bekasi, karena beberapa LSM atau beberapa alumni perguruan tinggi yang ada di Bekasi begitu hampir setiap tahun atau bahkan dalam satu tahun beberapa kali begitu ya, bersama dengan pegiat penanaman bakau yang ada di sana begitu, itu melakukan penanaman bakau di situ. Oke, Yang kalau aman ya. ini kalau di Tangerang itu hampir tidak ada begitu yang seperti Nah, ini. kalau gitu kita fokusnya ke Tangerang aja sekarang ya. Kalau Bekasi clear itu proyek dari pemerintah Kabupaten Bekasi ya, itu bukan Kota Bekasi ya, wilayahnya ya. Iya, maksudnya itu Kabupaten Bekasi. Ya. Oke, nah kita fokus ke Tangerang ini ya. Sekarang saya baca tuh rame banget, ini ada satu kepala desa, desa Kohot. Ini memang yang kemarin juga para aktivis, termasuk beberapa tokoh senior militer yang di situ dan bikin kumpul-kumpul situ, bikin deklarasi kan sempat dibubarkan oleh preman dan sebagainya, dikejar-kejar preman di Kohot ini kan Mbak ya? Iya betul. Ini Kohot termasuk terkenal Mas Hirsu, karena memang kepala desanya itu kalau kita melihat ya di berita itu sangat jarang loh kepala desa ini yang sering sekali menjadi objek pemberitaan. Sementara kalau di Kohot ini namanya Pak Arsip ya, kepala desanya ini memang salah satu yang yang media friendly. Kita melihatnya seperti itu ya Mas Hirsu. Kenapa begitu? Karena memang dia menjadi objek pemberitaan dari mulai namanya Arsin bin Asip. Arsin bin Asip ya, kita sebut Pak Arsin saja ya. Jadi mulai dari dia menang dalam pemilu desa begitu ya.
dalam Pildes. Dia menang tahun 2021 untuk masa pemerintahan sampai 2027. Itu sudah ada pemberitaannya, kemudian visi misinya apa dan sebagainya gitu oleh media lokal setempat gitu ya. Dan kemudian juga misalnya dia membangun balai desanya, kantor kepala desanya kemudian dibuat menjadi mewah, ya kita nggak tahu itu apakah ada dana CSR ataukah itu dana dari dana desa ataukah bantuan dari mana begitu ya. Tapi atau pribadi dia, atau pribadi dia sendiri ikut menyumbang begitu. Tapi memang disebutkan ketika diresmikan gitu, Camat Paku Haji, yaitu tempat di mana Desa Kohot itu berada, juga menyebutkan bahwa itu kantor kepala desa yang mewah begitu ya Mas Hersu. Jadi ini cukup terkenal Pak Arsin ini begitu. Nah, yang sekarang menjadi makin membuatnya terkenal adalah kasus pagar laut ini Mas Hersu. Karena kemudian memang muncul video begitu ya, videonya ini cukup viral, di mana di situ terlihat Arsin ini sedang seolah seperti mengarahkan begitu, dia ada di tepi pantai. Di tepi pantai itu banyak sekali berjajar dan bertumpuk begitu bambu-bambu besar, dan kemudian ada banyak pekerja di situ yang sedang menjalin bambu tersebut yang sepertinya hendak dibawa untuk menjadi bahan pagar laut tersebut ya, dan Arsin ini kemudian menunjuk-nunjuk dan kemudian memberikan instruksi. Jawab Bapak. Jauh hari Jumat, tanggal 6 Tinjau Bapak Lurah, tinjau kerjaan. Oke Bapak Ujang, siap. Terima kasih semuanya. Pak Lurah, terima kasih sudah meninjau kerjaan. Nah, kita bisa menduga bahwa dia sedang meninjau pekerjaan pembuatan pagar laut tersebut. Itu yang kemudian ramai Mas Hirsu. Begitu juga dengan cerita atau soal kantor kepala desa Kohot tersebut yang mirip showroom mobil mewah begitu ya disebutnya oleh media. Jadi karena memang ini uniknya ketahuannya itu dari Google. Jadi kalau kita mengetik nama kantor kepala desa Kohot tersebut ya, kantor desa Kohot tersebut, maka akan muncul gambar tersebut. Jadi gambar di Google itu memperlihatkan bahwa di halamannya yang sepertinya ya tidak terlalu besar itu penuh dengan mobil mewah begitu. Dan salah satu mobil itu adalah Wrangler Rubicon begitu, yang ditaksir seharga 1,8 miliar begitu oleh para netizen nih yang mengetahui soal mobil. Dengan melihat saja biasanya orang tahu mobil kan sudah bisa menaksir ini buatan tahun berapa gitu. Nah, untuk Wrangler Rubicon tersebut ditaksir buatan keluaran tahun 2022 dengan harga baru dong. Iya, termasuk baru. Sementara Arsin ini sendiri dilantik menjadi kepala desa pada tahun 2021 kan Mas Hersu. Jadi baru 1 tahun. Apakah dia memiliki latar belakang yang memang orang pengusaha besar gitu ya? Iya, betul. Itu kita juga tidak tahu ya Mas Hersu, sejauh ini belum tergali. Ada sih memang kepala desa yang kaya gitu ya. Ini senyelingin sedikit supaya ada pembandingnya begitu ya di Jombang gitu ya di. Nah, Menteri KKP teman-teman akhirnya buka suara dan sedikit melakukan protes terhadap pembongkaran pagar laut yang terlanjur dieksekusi bongkar oleh TNI Angkatan Laut dan masyarakat nelayan sekitar Tangerang. Alasan Menteri KKP karena mau dijadikan sebagai alat bahan bukti katanya. Noh, bahan bukti itu tak harus terpasang Pak, sama seperti pisau misalnya. Pisau yang digunakan untuk membunuh seseorang kemudian lepas dari badannya, tertinggal di TKP, maka pisau tersebut bisa dijadikan alat bukti. Begitu kira-kira, masa seorang menteri nggak ngerti gitu. Nah, teman-teman, Menteri KKP yang merupakan orang dekat Jokowi ini akhirnya dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara.
Sekeluarnya dari istana, Menteri KKP menyampaikan statement bahwa pagar bambu atau pagar laut yang ilegal itu dan apa namanya, menterinya rupanya setuju dengan pembongkaran gitu. Perlu dijewer dulu sama Presiden Prabowo gitu. Nah, ternyata di balik pagar bambu ada HGB, teman-teman, sertifikat SHM dan ratusan bidang laut yang sudah dikapling. Buzzer Mulyono dan para ternakan pun ini sekarang bungkam gitu. Ternyata mereka hanya jadi budak siluman konglomerat dan penjual kapling laut, ya, tidak berpikir tentang masyarakat Indonesia dan bangsa negara ini gitu. Nah, dugaan publik soal keterlibatan PIK 2 dan Aguan pun mulai terjawab, teman-teman. Dari keterangan Menteri ART PBN Nusron Wahid, ada PT Cahaya Inti Sentosa. Ini disebut salah satu pemilik sertifikat hak guna bangunan atau HGB di lokasi pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten. Nah, saat dilakukan penelusuran, PT CASN ya merupakan anak perusahaan PT Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Dan Aguan ini, teman-teman, ada hubungan yang sangat erat dengan Jokowi. Maka kalau kemudian Aguan ini bisa dikendalikan, bisa dipanggil oleh Mahkamah Agung, oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK gitu, maka kemungkinan akan melanjutkan hingga ke Istana Negara yang di situ ada Mulyono tentunya kemarin ya. Oke, kita lihat seperti apa fakta terbaru soal pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut. Ini dia buat teman-teman semuanya.